Selamat datang di podcast Orang Kita. Nusa Tenggara Timur dijuluki banyak sebutan. Tapi kemudian dalam banyak pemikiran ada banyak catatan bahwa di masa lalu Nusa Tenggara Timur menghasilkan banyak pemikir-pemikir yang cukup mengemuka dalam perjalanan sejarah bangsa ini. Sebut saja Ignaz Kleden, Daniel Akidai. Di masa lalu ada Goris Keraf. Dan nama-nama tersebut masih menghiasi buku-buku dalam pelajaran-pelajaran dalam percakapan di ruang dialektika kita. Hari-hari ini ada catatan khusus bagi Nusa Tenggara Timur. Cukup banyak catatan kritis bahwa pemuda Nusa Tenggara Timur lebih fokus pada hedonisme. Pesta-pesta digelar, banyak moke di sana, kemudian hilanglah sedikit ruang untuk literasi, untuk buku, untuk filsafat, untuk teologi, untuk hal-hal yang dulu di masa lalu lekat dengan Nusa Tenggara Timur. Namun ada satu dua sosok pemuda, anak muda yang dalam kesehariannya masih membaca buku, masih bersentuhan dengan literasi. Satu dari sedikit orang Nusa Tenggara Timur yang kami kurasi di podcast Orang Kita adalah Gusti Tetiro, pemuda dari Ende, dari Nusa Tenggara Timur, yang dalam beberapa waktu ini sedang berusaha berkontestasi di DPRD Kabupaten Ende. Tapi episode kali ini kami lebih berbicara tentang anak muda dan literasi dan bagaimana dia menerjemahkan perjalanan hidupnya dalam kesehariannya dengan buku, literasi, dan lain-lain, termasuk dengan filsafat. Selamat siang, Gusti. Selamat siang, Kanando. Aduh, senang sekali nih bisa bertemu di podcast Orang Kita. Lagi berapa lama di Jakarta, Gusti? Dalam beberapa hari ini kita lihat. Dalam beberapa hari ini saya mungkin kurang lebih akan ada 2 minggu atau 3 minggu di Jakarta, bertemu dengan beberapa figur, beberapa senior yang saya ingin dialog atau bisa buka beberapa pembicaraan dan mereka. Oke. Selamat untuk hajatan di 2024, 14 Februari kita akan berkontestasi nanti. Tapi itu nanti kita akan bahas lebih khusus tentang itu. Tapi catatan saya tadi di pembukaan, bagaimana Gusti melihat anak muda Nusa Tenggara Timur hari-hari ini yang dengan beberapa catatan dikatakan sudah mulai jauh dari buku. Itulah mengapa kami, Gusti, di podcast Orang Kita bukan hanya sengaja memajang buku-buku yang setiap saat kami publish konten kami, itu untuk tunjukkan bahwa di sedikitnya orang NTT yang menyukai membaca buku dan lain-lain, harus tetap ada semangat itu. Bukan Gusti melihat? Baik. Saya melihat bahwa memang semangat membaca di masyarakat kita agak kurang sekarang. Kenapa? Karena serbuan dari perkembangan-perkembangan digital yang memang sangat masif, dalam arti orang dari semangat membaca langsung kemudian menonton, dan itu tidak ada semacam satu mediasi untuk mengatakan bahwa orang masih bisa membaca, orang masih bisa berpikir kritis di dunia internet saat ini. Karena tidak boleh menjadi hambatan, tidak boleh menjadi rintangan bahwa karena kita sudah berada di depan layar lalu kita kurang membaca. Karena bagaimanapun membaca itu mungkin satu aktivitas yang bisa saja diabaikan, tapi sebenarnya fungsi dan manfaat itu tak terbantahkan. Taruhlah begini, taruhlah orang-orang, nama-nama besar yang mengembang atau yang berkembang di dunia digital atau berkembang yang menggunakan dunia digital itu untuk mencari duit saat ini adalah orang-orang yang membaca dengan sangat tekun. Katakanlah Mark Zuckerberg atau siapapun itu, memang adalah orang-orang yang membaca buku dengan sangat intens. Katakanlah mereka punya target dan mereka membaca dengan intensi tertentu. Jadi bukan hanya sekedar membaca sebagai sebuah kenikmatan, tapi membaca dengan intensi tertentu, Kak. Nah, maka saya pikir bahwa membaca itu adalah satu aktivitas yang tidak bisa diabaikan, juga tidak bisa dihilangkan begitu saja kalau kita mau menjadi manusia yang otentik betul di masa atau di era digital ini yang memang kata orang tidak bisa mundur lagi.
Jadi era digital itu bukan berarti bahwa kita menghapus aktivitas-aktivitas konvensional tradisional, tapi sebenarnya kita memantapkan cara-cara kita untuk memberikan kepada diri kita sendiri satu pengetahuan yang bisa diubah menjadi suatu teknik untuk kehidupan kita di era digital ini. Artinya Gusti mau katakan bahwa dengan membaca banyak manfaat yang kita akan raih. Mungkin tidak di hari itu, saat membaca sudah langsung dapat sesuatu seperti ilmu ekonomi. Tapi kemudian mungkin di masa depan, saya mencontohkan saya sendiri, Gusti ketika merintis podcast orang kita nih, kemampuan yang diramu untuk memberikan pertanyaan kepada narasumber sampai di 30-an episode belakangan ini, itu karena tadi kenikmatan membaca, kesenangan membaca, sehingga ketika meramu pertanyaan kepada narasumber ya keluar begitu saja. Benar. Artinya hal yang kita baca sekian belasan tahun itu kemudian digunakan pada momen yang tepat. Benar. Yang itu belum disadari oleh sebagian adik-adik kita, anak-anak kita yang apa yang harus kita lakukan, Gusti? Apakah buku harus diberikan gratis ataukah semacam apa yang harus mereka lah gadget, lah HP ada di seputaran hidup kita, tidak bisa bantah lagi itu. Tapi kemudian apa yang harus kita lakukan untuk supaya mereka sesekali lah datang ke buku dan bersenang-senang dengan buku. Oke, saya pikir beberapa inisiatif sudah dibuat ya, katakanlah dalam konteks Nusa Tenggara Timur itu kelompok-kelompok membaca, komunitas-komunitas membaca itu berkembang, boleh dikatakan berkembang cukup baik di Nusa Tenggara Timur, Kak. Dengan yang menariknya bahwa dengan banyak pasokan buku tidak diberikan, minta maaf saya harus katakan, tidak diberikan oleh komunitas-komunitas NTT yang ada di Jakarta, tidak diberikan oleh komunitas-komunitas NTT yang ada di Surabaya atau di Batam atau di kota-kota besar yang rasa-rasanya kita punya stok buku cukup, itu jarang sekali kita beri. Nah, yang menyumbang untuk komunitas-komunitas membaca di NTT itu bahkan orang-orang luar NTT yang merasa bahwa kita butuh, kita terpanggil untuk memasok buku ke NTT. Di NTT itu ada ya, boleh dikatakan beberapa teman saya bergerak di buku bagi NTT, atau misalnya di Maumere ada komunitas KH, atau di Ruteng ada komunitas yang namanya Taman Baca Buku Petra atau Kelompok Baca Buku Petra. Mereka ini adalah orang-orang yang bekerja supaya bisa memastikan anak-anak di NTT itu punya pasokan baca yang baik, yang memang masih konvensional, dalam arti masih punya buku cetak segala macam. Nah, apakah pasokan-pasokan buku cetak itu kemudian bisa menjawab soal minat baca dan segala macam? Tidak. Menurut saya, minat baca itu kan adalah sebuah habitus atau sebuah kebiasaan yang dibangun. Taruhlah misalnya begini, Kak. Dalam pengalaman saya, saya punya minat baca karena kebetulan mama saya guru agama, bapak saya guru, jadi memang dari SD saya suka baca. Lalu kemudian masuk ke komunitas yang tepat, katakanlah saya dan Kanando masuk di komunitas yang tepat yang namanya Seminari Mateloko, yang bukan hanya menyediakan perpustakaan yang bagus, tapi menciptakan lingkungan yang bikin kita merasa bahwa membaca itu sebuah kenikmatan. Betul. Taruhlah begini, saya langsung ambil contoh nih, Kak. Taruhlah begini, sekarang Kabupaten Ngada itu membangun gedung perpustakaan yang bagus sekali. Hanya kemungkinan besar mereka belum punya pasukan buku yang mungkin baik, yang mungkin menarik, dan juga lingkungan belum dibentuk supaya orang kalau dingin, daripada dia santai-santai di dekir dan segala macam, dia datang lalu baca, lalu diskusi di perpustakaan. Begitu juga misalnya daerah-daerah lain masih punya pekerjaan rumah yang besar. Taruhlah begini, taruhlah misalnya di kabupaten-kabupaten lain kita punya perpustakaan daerah, tapi tingkat kunjungan atau tingkat visitasi ke perpustakaan itu masih parah, masih jelek, masih rendah. Begitu juga karena memang kita tidak terbiasa dengan lingkungan yang membaca. Kita tidak punya semacam reading society yang baik lah. Yang agak menarik bahwa ketika kita melihat misalnya di Flores sekarang, Kak, itu banyak sekali bule-bule dari Eropa datang ke Flores. Lalu kemudian dia pergi kemana-mana, jalan kemana-mana di kota Ende atau di Bejawa atau di Ruteng segala macam, bawa dengan menenteng novel. Sesuatu yang menurut saya harusnya menjadi virus yang baik supaya kita juga
tidak perlu merasa bahwa, kau makan puji sekali kalau seandainya duduk di kafe baca. Saya di Ende, Kak, saya suka datang ke kafe-kafe dan saya bawa buku. Dengan sengaja sebenarnya. Mungkin saya hanya membaca 5 halaman, 6 halaman di awal-awal. Setelah itu ketika tamu saya datang atau orang yang datang ingin bertemu dengan saya, saya berhenti. Tapi saya pengen sekali kalau seandainya dia bawa anaknya atau dia mungkin dia sendiri melihat bahwa itu sebuah habitus yang bagus. Karena itulah maka contoh-contoh yang baik itu harus dipromosikan supaya kebiasaan atau habitus yang baik yang ingin kita bangun itu bisa tercipta, Kak. Habitus yang baik. Ini kita tentu harus mulai dari pemimpin kita. Oke. Kalau Gusti melihat nih sebagai politisi baru nih, politisi muda. Yeah. Politisi kita di Nusa Tenggara Timur nih terbiasa atau membiasakan diri dengan buku? Kalau dalam pantauan seorang Gusti? Oke, baik. Baik, ini pertanyaan yang baik. Jadi gini, dalam pantauan saya ya, ketika kan kita tuh gampang sekali untuk mengidentifikasi orang suka baca atau tidak, dengan mendengarkan atau dengan mengajak dia berdiskusi. Ini orang bisa baca atau tidak. Saya melihat bahwa memang tingkat literasi dari politisi-politisi lokal kita, dengan sangat meminta maaf saya mengatakan masih sangat rendah karena misalnya beberapa politisi lokal kita yang sudah duduk di kursi DPRD tidak terlalu suka untuk berdiskusi apalagi untuk berdebat, kurang terlalu suka tuh. Jadi menjadi sangat pragmatistik dalam berpolitik ya, dalam arti pokoknya politik identik dengan kalkulasi segala macam. Tidak ada satu narasi yang baik. Memang bukan mengatakan bahwa semua politisi lokal di NTT tidak punya tingkat literasi yang baik. Ada, tentu saja ada. Misalnya beberapa anggota DPRD di Manggarai itu punya tingkat literasi yang baik, menulis opini secara rutin. Di Maumere juga punya beberapa kali anggota DPRD-nya menulis opini secara rutin. Tapi kalau yang kabupaten-kabupaten lain saya belum melihat contoh yang cukup baik dalam hal literasi, baik itu dalam kemampuan untuk berbicara, menunjukkan kualitas sebagai seorang speaker yang baik, dan juga kemampuan untuk memfiksasi pemikirannya dalam bentuk tulisan dan ditampilkan sebagai opini itu kurang ada. Nah, itu yang itu terlihat ya itu terlihat. Itu pantauan kami juga di podcast Orang Kita, Gusti. Jadi sayang sekali sih, artinya dengan seharusnya ketika mereka politisi, mereka pembuat kebijakan dihasilkan karena dialektika di sana. Ada pro dan kontra, ada diskusi yang harus dilakukan sehingga menghasilkan kebijakan yang kemudian ujungnya adalah bonum komune, ada kesejahteraan yang akan dicapai dengan kebijakan. Tentu perlu didiskusikan terus. Untuk mencapai diskusi yang baik tentunya harus ada latar belakang, ada background, ada ilmu yang harus diperbincangkan di situ. Itu yang belum terjadi. Benar. Pantauan kami juga sama. Gusti juga melihat hal yang sama ya? Punya hal yang sama. Kenapa? Karena begini, Kak. Ketika kita punya kebiasaan baik dalam membaca, sebenarnya di saat bersamaan itu kita mempunyai keberanian untuk merelatifkan pemikiran-pemikiran kita yang menurut kita mungkin bisa mutlak. Betul. Merelatifkan itu tidak berarti kita jatuh dalam relativisme, Kak. Benar. Merelatifkan itu dalam arti begini, ketika saya dan Kanando berdiskusi, saya tahu bahwa pemikiran saya ini belum matang. Kanando dengan segala macam latar belakang, dengan segala macam stock of knowledge, dengan segala macam pengalamannya, kemudian menampilkan sebuah pemikiran yang bisa meyakinkan saya dan menurut saya lebih yakin kalau saya pinjam cara berpikir Kanando, it's okay. Itu kan nggak apa-apa. Minimal saya merelatifkan diri saya. Lalu kemudian saya tahu bahwa kalaupun nanti saya beropini atau berpendapat, katakanlah nanti besok-besok kalau saya menjadi anggota DPRD ya, saya beropini, berpendapat, saya tahu bahwa pemikiran saya ini bukan satu-satunya yang harus dimenangkan. Betul. Kalau ada orang yang punya pemikiran lebih hebat dari saya, yang bisa memastikan APBD, APBN itu mengucur deras ke masyarakat, mengapa tidak? Karena saya sudah terbiasa dengan cara berpikir bahwa oke, semua hal itu baik. Nah, sekarang kita harus siap untuk menampilkan yang paling baik. Seandainya ada orang dengan cara berpikir dan buah pemikirannya lebih baik, mengapa tidak kita mengakui dia? Tapi ada satu proses yang seperti Kanando bilang tadi, dialektika. Nah, semangat dan kesediaan berdialektika itu
membutuhkan sebuah keberanian moral, Kak. Yang kita dapat dari membaca, karena membaca kan kita mengkonfrontasikan pikiran kita kan. Betul. Bahwa ada orang yang punya rasio mungkin lebih kaliber ketimbang kita. Ya. Itu kan, Ando. Oke, kita ke belakang lagi. Tadi Gusti katakan bahwa salah satu minat baca, habitus membaca tadi dibentuk karena orang tua guru, tapi juga karena pas masuk ke komunitas sekolah yang memang di sana cukup lengkap buku-bukunya dan kemudian didukung oleh teman kiri kanan kita juga suka buku. Artinya mau tidak mau kita pun ikutan membaca buku. Iya. Ada pandangan-pandangan tertentu, apa tidak sebaiknya pemuda-pemuda, cowok-cowok Nusa Tenggara Timur masuk seminari semua? Ini pemikiran liar Kadang-kadang itu sama seperti ada satu teman saya mengatakan bahwa untuk membuat kita orang Indonesia ini patuh sama hukum tuh biarkan semuanya pergi ke Singapura. Jadi pergi ke Singapura, datang untuk belajar 1-2 hari, kembali ke Indonesia, berubah. Contoh seperti itu, gimana pendapat Gusti? Kalau saya melihat begini bahwa untuk mengatakan bahwa semua laki-laki Nusa Tenggara Timur masuk ke seminari itu bukan pilihan yang baik juga, karena seminari kan mengandaikan motivasi dan segala macam yang harus dimurnikan. Tapi minimal model pendidikan seminari itu bisa dikloning. Yeah. Dikloning atau dimodifikasi terus kemudian diterapkan di sekolah-sekolah. Katakanlah sekarang itu di NTT sudah ada, Kak, langkah-langkah di mana model seminari itu diterjemahkan ke SMA atau SMP umum yang kemudian menciptakan student atau menciptakan murid-murid yang kemudian punya etos membaca, punya etos berdiskusi. Terus kemudian model lain adalah banyak mantan seminari kemudian memilih untuk mengajar di SMP, di SMP, SMA, bahkan menjadi dosen di sekolah-sekolah tinggi yang kemudian bisa menciptakan SDM yang ini Saya sangat percaya, Kak, bahwa kalau seandainya makin banyak SDM mantan seminari mau jadi guru atau mau jadi dosen di satu tempat, itu bisa menciptakan bukan hanya laki-laki sebenarnya, perempuan NTT yang punya cara berpikir keren. Itu bisa, misalnya Sordikara di ND SMA 1 atau Regina Pacis di Bejawa atau SMA Saverius di Ruteng, itu menghasilkan perempuan-perempuan yang kalau laki-laki macam kita kurang baca bisa KO juga diskusi sama mereka. Bisa kalah juga karena mereka punya cara berpikir dan mereka masuk dalam satu sekolah yang punya etos belajar yang baik lah, dalam arti seperti itu. Baik. Saya sapa dulu Filbamora. Rekan-rekan Filbamora, Gusti Tetiro ini tamatan dari SMA Seminari Matuloko, kemudian melanjutkan pendidikan filsafat di Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, kemudian tidak melanjutkan pendidikan menjadi calon imam ke Jakarta dan kemudian menjadi jurnalis, menjadi guru sebelumnya, kemudian menempuh S2 2 kali. S2 pertama di bidang kebijakan publik dan S2 kedua dari filsafat di STF Driakara. Topik yang diangkat di Driakara adalah membahas tentang hukum kodrat dan kapitalisme ala Adam Smith. Kita tanya pemikiran Gusti, ini kan kita ngomongin soal buku dan literasi. Bagaimana Gusti kemudian pada waktu itu menempuh S2 2 kali? Apa target yang ingin dicapai? Orang kan S2 cukup sekali lah. Nanti kemudian kalau ada waktu ngambil doktor dan lain-lain. Oke. Begini, Kak. Jadi sebenarnya 2 kali S2 itu dalam satu kondisi atau dalam satu suasana ketidaksengajaan. Jadi saya datang ke Jakarta waktu itu di tahun 2009. Saya datang untuk ambil akta 4. Lalu ketika saya ambil akta 4, dalam proses itu ternyata negara sudah tidak mengakui akta 4. Jadi akhirnya pupuslah segala niat saya menjadi guru, tapi di saat bersamaan saya sedang mengajar di sekolah Yakobus di Kelapa Gading. Nah, karena sore banyak waktu, lalu saya kemudian melamar untuk ambil S2 di Setiami, di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Mandala. Itu dosen-dosen saya adalah guru besar yang baik seperti Pak Safri Nurmantu dan beberapa dosen yang baik. Terus kemudian saya tahu bahwa nanti satu saat kalau saya pulang harus ada gunanya, maka saya ambil kebijakan publik dalam konsentrasi otonomi daerah dan saya menulis mengenai Desa Roa. Desa Roa itu desa di
Di kilometer 21 Jalan Endema Umere, saya coba meriset Desa Roa, lalu kemudian saya meluluskan pendidikan S2 Kebijakan Publik dan Konsentrasi Otonomi Daerah itu. Terus kemudian di masa itu memang saya agak intens berdiskusi dengan beberapa pejabat di ND, berbicara tentang otonomi daerah dan segala macam, karena waktu itu kan gaung otonomi daerah masih sangat baru. Terus kemudian S2 yang kedua juga saya tempuh dalam suasana pandemi COVID-19. Jadi banyak kelas diambil secara online. Dan saya senang karena saya bertemu dengan dosen-dosen yang baik. Romo Frans Manyi Suseno, seorang filsuf sosial. Lalu kemudian Ibu Carlina Supeli, seorang filsuf ilmu pengetahuan, sains. Lalu kemudian juga banyak dosen di Driarkara yang memang kemudian mengajak saya untuk berpikir jauh lebih dalam. Dan rasa-rasanya semacam sebuah imperatif yang manis ketika saya masuk dalam politik praktis itu setelah saya mengikuti 2 kuliahnya Romo Manyi. Etika politik seperti itu. Etika politik itu kan satu kuliah yang wajib, lalu kemudian yang kedua saya mengambil kuliah pilihan Romo Manyi itu ideologi dan pemikiran-pemikiran dunia. Jadi kita mendalami beberapa ideologi penting dunia dan saya berpikir bahwa kuliah ini imperatifnya adalah saya sebagai orang Katolik, saya sebagai anak muda harus masuk ke dalam politik supaya mungkin pakai istilah yang agak Katolik, supaya bisa menjadi garam dan terang dunia. Asik. Iya, memang agak idealis tapi ya. Karena tesisnya tadi tentang di Driarkara. Tesis di Driarkara itu saya mencoba merefleksikan tentang arti dan relevansi hukum kodrat dalam pemikiran ekonomi politik Adam Smith. Jadi saya tahu diri bahwa saya bukan seorang dengan latar belakang ilmu ekonomi. Tapi minimal ada 10 tahun saya menjadi jurnalis ekonomi itu, Kak. Betul. Dan saya jadi jurnalis ekonomi yang khusus berbicara tentang kapitalisme. Itu di dapurnya kapitalisme lah saya meliput, yakni di pasar modal. Betul. Jadi saya bertemu dengan orang-orang hebat di Republik ini justru di pasar modal. Misalnya, saya bertemu dengan Erlangga Hartarto waktu itu masih sebagai Ketua Asosiasi Emiten Indonesia, itu di pasar modal. Saya bertemu dengan Rosan Roslani, saya bertemu dengan Sandiaga Uno, saya bertemu dengan banyak sekali tokoh yang kemudian sekarang menjadi tokoh hebat dalam politik. Mereka itu banyak dari mereka adalah orang-orang yang sudah matang di pasar modal. Nah, terus kemudian tesis saya itu berbicara tentang hukum kodrat dalam pemikiran Adam Smith, yakni saya mencoba menjawab, ini agak teknis, Kak. Saya mencoba menjawab kira-kira siapakah manusia dalam ekonomi? Apakah manusia dalam ekonomi itu adalah melulu seorang yang mencari keuntungan lalu tidak pusing dengan yang lain? Ya, bukan dalam pemikiran kapitalis Adam Smith yang rasa-rasanya banyak kali disalahartikan itu, Adam Smith tidak memaksudkan seperti itu, Kak. Oke, silakan. Kenapa? Karena Adam Smith itu sebelum menulis buku The Wealth of Nations yang tebal sekali, itu yang kemudian orang terjemahkan sebagai buku babon kapitalisme dunia itu, dia menulis buku sentimen moral yang berbicara tentang simpati, yang berbicara tentang feelings, yang berbicara tentang manusia itu adalah makhluk yang bisa bersimpati dan segala macam. Tapi kaya dulu. Iya, dia kaya dalam arti dia artinya kaya. Dengan buku sentimen moral kan buku keduanya kan setelahnya Tidak, atau berbarengan. Sentimen moral itu buku pertama. Buku pertama malah. Lalu kemudian The Wealth of Nations. The Wealth of Nations itu begini, Kak. Sederhananya begini, di abad 16 sampai 18 di Eropa itu kan namanya abad pencerahan. Yes, jadi semua ilmu sosial itu sumbernya dari filsafat moral. Ilmu sosial itu kemudian mendapat penegasannya sebagai ilmu otonomi itu muncul dari zaman-zaman itu tuh. Ilmu politik, antropologi, sosiologi dan segala macam. Nah, apa yang dilakukan oleh Adam Smith itu sebenarnya bukan ekonomi dalam arti murni. Adam Smith itu melakukan ekonomi politik. Karena dia statusnya atau dikenal luas sebagai filsuf moral. Filsuf moral yang merefleksikan tentang ekonomi, tentang tindakan berdagang. Jadi
Adam Smith itu menarik begini. Jadi meskipun dia berbicara mengenai ekonomi, dia berbicara paling utama tuh mengenai manusia. Martabat manusia sebenarnya. Dia bilang begini, Kak. Kita ini kan butuh banyak hal. Kita butuh banyak hal, kita bisa pakai dengan 3 cara. Cara yang pertama itu kita merampas. Cara yang kedua itu kita meminta. Cara yang ketiga kita berdagang. Kalau merampas, kita tidak menciptakan harmoni. Kita berantem terus nih. Kalau kita selalu meminta-minta, kita merontokkan martabat kita sendiri. Minta terus kan, malu juga. Derajat turun ya. Derajat turun. Maka ngawau. Kita fakawau kalau seandainya orang Ende bilang kan. Nah, makanya cara yang berikutnya adalah dia bilang gini, manusia adalah makhluk yang bisa melakukan tawar-menawar. Itu yang makhluk lain nggak bikin kan. Kita tawar-menawar. Nah, tawar-menawar itu diterjemahkan sebagai dagang. Dari barter, terus kemudian kita memastikan bahwa kita bisa berdagang. Lalu kemudian siapakah manusia dalam ekonomi, dalam refleksi saya tentang Adam Smith itu, yakni manusia dalam ekonomi itu adalah manusia yang tidak brutal, juga tidak perlu terlalu baik juga, karena dalam berdagang itu kebijaksanaan atau keutamaan kita itu bukan lagi soal kebaikan hati. Ketika berdagang itu kebijaksanaan atau keutamaan yang harus kita miliki itu adalah keadilan untuk menimbang. Ketika kita sepakat bahwa untuk barang ini harganya begini, kalau kita sudah sepakat ya sudah. Jadi jangan dulu bicara tentang kebaikan hati. Makanya kutipan yang paling banyak diambil dari Adam Smith kan adalah jangan berpikir bahwa orang yang goreng nasi goreng jam 1:30 malam di depan jalan itu adalah orang baik. Tidak. Dia sedang menjual. Lalu kemudian kebetulan kita butuh, lalu kita sepakat di angka 18.000 nih. Kita beli. Jadi seperti itu. Jadi apa jadi kesimpulan dari tesis Gusti tentang itu, tentang Adam Smith tadi? Kesimpulan apa yang artinya kita sebagai manusia jangan baik-baik amat sehingga ada pada titik tertentu kita harus bersikap sebagai makhluk ekonomi, atau seperti apa? Jadi sebenarnya muara dari semua refleksi mengenai hukum kodrat itu, hukum kodrat ini kan kalau Kak Nando belajar ilmu hukum kodrat ini kan salah satu perspektif yang bisa diambil ya. Jadi dalam hukum kodrat itu kan muara dari refleksi mengenai hukum kodrat itu kan adalah keadilan. Nah, jadi kita mesti adil betul. Jadi kalaupun ketika kita masuk dalam satu kondisi dagang, kondisi bisnis, kita mesti adil betul untuk adil ya kita pakai nurani kita. Karena tadi kita omong hukum kodrat, adil tuh yakni kita pakai suara hati dan nurani kita, Kak. Nah, dalam hukum kodratnya Thomas Aquinas itu, suara hati dan hati nurani itu dibikin distingsi yang jelas, Kakak. Misalnya begini. Ketika kita berdagang, lalu kita ambil untung besar, itu kayaknya suara hati kita akan mengatakan, it's okay, baik, karena untung besar. Tapi misalnya ketika perdagangan itu sudah selesai, kita pulang ke rumah kita, lalu kita bilang, rasa-rasanya saya ambil bunga terlalu besar. Itu, Kak, bukan lagi suara hati. Itu hati nurani. Hati nurani itu dalam refleksi hukum kodratnya Thomas Aquinas, hati nurani itu adalah suara Tuhan sendiri. Yang bisa mengevaluasi suara hati, Kak. Jadi suara hati itu biasanya dikenal dengan konsiensia dalam istilah bahasa Latin ya. Lalu kemudian hati nurani itu tuh sinderesis. Kalau saya nggak salah pilih istilah nih, sinderesis. Jadi kita ambil contoh lain lagi, Kak. Misalnya gini. Ketika kita pergi beli di satu warung punya ibu janda tua, kita ambil air yang harga 5.000, kita kasih uang 20.000, lalu ibu tua ini mungkin karena dia tidak tahu, dia balikin ke kita uang 45.000. Mungkin dalam pikiran dia uang kita tadi 50.000. Di awal kita senang, Kak. Wah, saya untung nih. Tapi ketika 8 langkah dari kios, kita semua, jangan, dia juga punya anak yang mungkin harus sekolah dan segala macam, kita pulang lagi. Nah, di situ tuh sebuah tegangan moral ada kan, Kak? Tegangan moral ada. Nah, Adam Smith itu mau seperti itu. Kenapa Adam Smith mau seperti itu? Karena
untuk melacak filsuf-filsuf abad pertengahan tuh yakni begini, kita tahu dulu kira-kira apa yang dia maknai sebagai semesta itu. Ternyata Adam Smith itu memaknai semesta itu sebagai sesuatu yang teratur sekali. Kalau sebagai sesuatu yang teratur, kamu jangan berlaku tidak adil deh. Betul. Minimal dari dirimu, kamu jangan berlaku tidak adil. Karena alam semesta akan membuat keseimbangan. Alam semesta itu akan bikin keseimbangan. Balancingnya. Itulah mungkin yang mengapa bahwa para kapitalis global ya, kalau kita lihat bahwa mereka kemudian pertama mereka harus kaya dulu. Kemudian setelah itu mereka membuat foundation karitatif, action dan lain-lain. Apakah seperti itu Gus? Kemudian ini akan lari sedikit dari literasi, tapi untuk memahami dunia kita nih, itu kenapa masih banyak warga dunia kita yang jatuh dalam kemiskinan atau tidak mencapai kesejahteraan yang ideal? Karena mungkin dia tidak memahami konsep wealth of nation-nya Adam Smith, atau dia tidak mencapai titik itu. Tapi ketika orang sudah mencapai titik itu, dia baru menerjemahkan dengan membuat tindakan karitatif. Oke, begini kan. Jadi memang dalam filsafat itu tuh tidak ada satu pernyataan final. Dalam arti begini, tadi kenapa saya menggebu-gebu sekali bicara mengenai Adam Smith. Tapi ada evaluasinya juga. Evaluasinya yakni begini, Adam Smith itu ketika dia berbicara tentang keadilan, dia hanya menawarkan keadilan komutatif. Jangan melukai orang, jangan mengambil untung terlalu banyak, lalu kemudian harus resiprokal dan segala macam. Tapi sebenarnya kan dunia ini sudah kompleks. Kita butuh orang-orang yang bisa dengan jitu berbicara mengenai keadilan yang lebih relevan sini-kini. Maka di Amerika tampillah, kakak pasti tahu namanya, yakni tampillah orang kayak John Rawls. Konsep keadilan John Rawls itu mengevaluasi apa yang dibuat dalam 1-2 hal, mengevaluasi apa yang ditawarkan oleh Adam Smith. John Rawls berbicara tentang keadilan distributif, tentang bagaimana kalau kamu mau adil, kamu mesti mengubah sistem. Sesuatu yang juga idealis juga. Ya kan? Sesuatu yang juga idealis juga, tapi saling untuk melengkapi apa yang ditawarkan oleh Adam Smith. Lalu kemudian John Rawls sendiri mengakui bahwa rasa-rasanya keadilan yang saya tawarkan ini mungkin berguna, tapi masih terlalu American sentris. Tidak bisa masuk ke orang-orang Asia atau orang-orang Afrika. Maka tampillah para pemikir Asia, katakanlah misalnya di India ada pemikir yang berbicara tentang kita bisa membedah filsuf-filsuf yang berpikir mengenai keadilan itu. Ada yang berpikir soal individu dan sistem, ada yang berpikir soal tidak kok. Keadilan itu juga adalah soal kebijaksanaan dari dalam diri, melatih diri untuk adil. Ini kan sangat Asia ya, melatih diri untuk adil sendiri. Jadi ya sistemnya apa segala macam. Jadi seperti itulah bahwa sebuah filsafat itu misalnya karena kebetulan saya memilih jalur Adam Smith, saya menggebu-gebu bicara mengenai Adam Smith. Harus dong, iya, mempertahankan ilmu yang dipelajari. Tapi kemudian seperti yang saya bilang tadi, kalau orang banyak membaca, dia berani untuk merelatifkan, dia tahu bahwa tidak, Adam Smith juga harus dikritik. Begitu juga misalnya pernyataan kita sore ini juga kan masih banyak celah yang bisa, dan itu bisa diisi. It's okay. Itulah bagaimana kita berdialektika dan lain-lain. Dan ruang itu terbuka di podcast orang kita. Makanya kami Gusti narasumber yang kami pilihkan untuk kemari itu beragam dalam konteks politik, sosial budaya dan lain-lain. Kami tidak serta-merta memenuhi, misalnya ketika ada misalnya tokoh-tokoh yang ingin tampil di sini dalam mungkin melihat bahwa perkembangan podcast ini sudah makin baik dan lain-lain. Tapi kami melihat juga bahwa apa kontribusinya ketika pembicaraan itu dilangsungkan, apakah ada nilai plus yang akan diambil oleh para penonton kita? Kan pada akhirnya harus itu. Betul. Tidak sampai kemudian hanya titik-titik algoritma menjadi 2.000 views, 10.000 views, atau 80.000 views. Tidak berhenti di situ. Itu yang kita inginkan lah, mengapa podcast orang kita ini lahir. Oke Gusti, kita agak ke belakang. Silakan. Kalau nanti terpilih jadi anggota DPRD di Kabupaten Ende, dalam konteks literasi, apa yang Gusti ingin lakukan untuk Kabupaten Ende dalam konteks sebagai anggota Dewan? Literasi. Baik. Kalau dalam konteks literasi ya, ini memang
kalau berbicara tentang anggota DPRD tingkat kabupaten, memang kemudian yang pertama-tama saya harus mengatakan dengan tegas bahwa tugas anggota DPRD itu kan sebenarnya ada 3. Ya. Monitoring, budgeting, dengan satu lagi legislasi. Ya. Nah, tapi sebenarnya ada banyak sekali hal yang bisa dilakukan kalau seandainya saya jadi anggota DPRD. Taruhlah begini, saya ingin dengan jaringan saya di Jakarta, dengan jaringan saya di Surabaya, jaringan saya di Kupang, saya ingin sekali supaya setiap desa itu ada satu taman baca yang baik. Ini memang sebuah pekerjaan long term, sebuah pekerjaan yang harus menyiapkan satu waktu yang panjang karena hasilnya juga akan sangat lama. Tapi saya punya contoh kasus yang baik, yakni belasan tahun lalu saya bikin satu taman baca di sebuah desa. Lalu kemudian per hari ini anak-anak itu yang sekarang sudah jadi sarjana, yang sudah jadi mereka kalau ketemu saya mereka berterima kasih ulang-ulang, Kak. Minimal mereka tahu bahwa masa kecil mereka itu pernah baca buku di taman baca yang saya bangun, dan saya kemudian bilang, mengapa ini tidak diperbanyak, tidak di cloning banyak-banyak supaya satu taman baca satu desa. Lalu kemudian saya juga tidak berharap misalnya setiap hari mereka membaca atau tidak, tapi minimal ketika mereka tahu bahwa mereka butuh baca, mereka akan datang ke taman baca dan mereka membaca itu. Lalu kemudian, Kak, mungkin penting juga saya katakan bahwa ada juga pertanyaan-pertanyaan di masyarakat itu, yakni begini, apa sih manfaat membaca? Ya kan? Karena seperti opening Kak Ferdi tadi, yakni membaca itu apa ya? Karena kita butuh waktu lama sekali untuk mengatakan bahwa ternyata ada banyak manfaat. Oke, tidak apa-apa. Tapi ada manfaat jangka pendeknya. Dalam menghadapi sebuah buku itu kan kita punya 2 sikap, Kak. Sikap yang pertama bahwa saya membaca untuk membaca. Misalnya saya ambil satu buku, kebetulan saya lagi di sini, saya ambil satu buku untuk menghabiskan waktu saya 2 jam ke depan, saya baca. Jadi bukan sebuah pilihan yang strategis. Tapi dalam konteks untuk waktu pendek, misalnya saya sebagai seorang politisi, Kak, saya harus punya strategi membaca. Misalnya begini, kalau ada jadwal 2 bulan akan datang, kami akan mengevaluasi APBD. Mau tidak mau dalam 2 bulan ke depan itu saya mesti baca buku-buku tentang keuangan negara, buku-buku tentang keuangan daerah, saya googling tentang semua itu. Jadi orang bilang kan begini, Kak, kalau kamu menciptakan satu tema bacaan atau menentukan satu tema bacaan, semesta itu akan mendukung kamu. Saya rasa ini pengalaman kita semua ya, Kak. Misalnya gini, Kanando mau supaya dalam setengah tahun ini Kanando mau belajar filsafat stoikisme. Jadi pergi ke Gramedia, pergi ke mana-mana itu akan mencari buku stoikisme dong untuk mematenkan target setengah tahun itu. Begitu juga misalnya ketika kami seandainya nanti terpilih sebagai politisi lokal, saya mau supaya habitus itu dibangun, yakni sebelum misalnya dalam 1 bulan ke depan saya akan rapat dengan kepala Bapeda atau inspektorat atau katakanlah SKPD dan segala macam itu, saya mesti mempersiapkan diri supaya saya jangan terkesan sebagai wakil rakyat yang datang, duduk, diam, dengar, dapat amplop, lalu pulang. Saya tidak mau begitu, Kak. Itu yang pertama. Yang kedua, Kak, catatan. Dalam waktu saya yang singkat itu, saya melihat begini, Kanando. Di daerah itu, teman-teman ASN itu punya latar belakang pendidikan yang sangat baik. Saya jujur, saya harus akui. Karena teman-teman saya atau mungkin yang lebih senior dari saya yang memilih menjadi ASN di daerah itu tidak main-main, Kak. Orang yang lulusan IPDN karena memang mereka di situ. Lalu kemudian misalnya di END di Maumere itu saya bertemu orang yang lulusan Atmajaya, lalu kemudian setelah lulus Atmajaya, Sanata Dharma atau di mana-mana kemudian dia mengambil S2 di UGM di Brawijaya. Artinya apa? Teman-teman ASN ini sangat baik, sangat qualified, sangat berkualitas dalam ilmunya. Mereka harus bisa ditandingi, mereka harus bisa bertemu dengan wakil rakyat juga yang minimal, imbang lah. Kamu nggak bisa goreng kami nih, ya kan? Betul.
ketika mereka datang rapat dengar pendapat, mereka tahu bahwa ada anggota DPR yang rasa-rasanya kalau kita tidak baca bisa kalah dengan dia. Saya mau mereka harus bertemu dengan saya. Kalau nanti saya terpilih, mereka harus bertemu dengan saya, minimal saya akan ajak misalnya makan siang atau diskusi ringan supaya ada bobotnya, Kakak. Supaya ada values yang kita mau, supaya daerah kita kalau seandainya nanti dinyatakan naik kelas dengan cara yang elegan, karena SDM kita mantap. SDM kita mantap kan, kalau seandainya di birokrasi SDM mantap, di politik juga SDM mesti mantap. Betul. Karena kalau kita salah pilih juga sengsara. Maksudnya kita membuat daerah kita tidak maju karena kita sendiri, gitu kan. Betul. Luar biasa Gusti. Selamat berusaha bertanding menuju 14 Februari 2024. Gusti ini dari Dapil 4 Kabupaten ND dari Partai Golkar. Jadi dengan kemampuan literasi, buku-buku yang dibacanya, bahkan buku yang pernah ditulisnya, ada tentang novel dan beberapa buku lain, itu membuktikan bahwa Gusti adalah salah satu makhluk pembelajar yang dimiliki oleh ND, dimiliki oleh Flobamora. Demikian percakapan kita, atau bahkan sebelum tutup dulu, Gusti ada closing sedikit, ajakan untuk adik-adik kita, anak-anak kita di Nusa Tenggara Timur untuk mau menyukai buku lah, ada tips and trick lah sedikit untuk kemudian mereka sesekali lah tinggalkan HP bersejenak untuk merenungkan setiap kata-kata dalam buku. Silakan Gusti ke situ. Oke, baik. Adik-adikku yang baik di Nusa Tenggara Timur, di Flobamora, dari Alor sampai dengan Manggarai, di Sumba, di Rotendao, di mana saja kalian berada. Ambil waktu setiap hari untuk membaca. Membaca apa saja yang kamu suka. Mulai dulu dari hal-hal yang kamu suka, supaya kamu mempunyai kenikmatan lain daripada kenikmatan-kenikmatan yang sekarang sudah ada. Bacalah hingga proses membaca itu menjadi sebuah kenikmatan. Dan Kak Gusti jamin bahwa dalam 10 atau 15 tahun kemudian kalian akan berterima kasih untuk satu nasihat yang sederhana ini. Karena membaca membuka imajinasi. Dan hanya orang-orang yang punya imajinasi luas dan dalamlah yang bisa menaklukkan dunia. Hanya orang-orang yang bisa membuka pemikirannya sedalam-dalamnya, membuka cara berpikir seluas-luasnya, yang bisa kemudian lebih siap terhadap semua kesempatan-kesempatan yang datang dalam banyak hal dengan cara yang tiba-tiba. Persiapkan dirimu dengan baik, persiapkan semuanya dengan baik, supaya kita tidak menyesal satu saat nanti. Saya rasa kita semua bisa. Selamat membaca, selamat mengarungi dunia yang penuh tantangan ini. Terima kasih Adek Gusti. Demikian percakapan singkat kami, podcast Orang Kita dengan Gusti Tetiro, pegiat literasi, aktivis buku, pembaca buku, penikmat buku dari Flobamora dari Kabupaten ND, Nusa Tenggara Timur. Demikian dari podcast Orang Kita, kami ucapkan selamat membaca. Terima kasih.